Di video kali ini aku bakal bedah permainan pianomu lagi. Aku bakal review permainanmu biar orang yang nggak les pun bisa dapat saran dan tips personal layaknya ikut les privat. Sekarang aku udah punya lebih dari 600 murid di sekolah musik onlineku, dan setiap minggunya di dalam akademiku rutin ngadain sesi bedah piano. Kali ini aku pengen share ilmunya ke kalian semua karena kita bisa belajar bukan dari permainan kita sendiri tapi juga dari permainan orang lain. Kita bisa sambil dengar ya teman-teman ya. Bisa tadi masukin inner voice tuh bisa banget tuh. Nah, bagus. Oh, pas di minornya agak bingung ya. Oke, paham. Bagus nih mainannya nih. Bagus. Tepuk tangan teman-teman untuk Kak Feyoni. Wah, ini bagus nih, permainannya bagus banget nih. Sekali lagi, PR-nya 1 ganti piano. Tapi selain itu, nah kan ada pertanyaan dari Kak Feyoni ya. Ada yang pas D minornya lama. Nah itu harus diapain? Ya, kita coba denger dulu aja. Tapi sebelum masuk itu, aku pengen kasih saran. Ada 1 di sini nih. Sebentar. Nah, ini hati-hati nih. Ada ketabrak dikit soalnya di sini di bagian sini. Nah. Nah, ini hati-hati karena ketabrak di sini. Harus sebenarnya cuma minor revision. Kalau mau gini aja. Gini aja. Jadi ini kayaknya cuma salah pencet doang, tapi ketabrak di sini. Hati-hati. Bisa begini aja. Nah, situ. Selanjutnya, nah yang D minor. Tapi selain itu udah oke ya. Jadi masukin konsep-konsep yang udah diajarin udah oke. Paling yang D minornya aja ya. Kita coba denger di 36 detik ya kalau salah ya. Nah sini. Nah pas ini juga bisa muat. Nah sebenarnya bisa loh. Pas bagian F. Bagi teman-teman sebenarnya inner voice yang tadi aku juga ajarin Kak Vitasha. Inner voice itu teman-teman, itu tuh hafalan. To be frank ya. Jadi teman-teman mungkin bertanya, aduh ini gimana sih kok Dev bisa masukin inner voice bisa pas banget. Sebenarnya hafalan teman-teman. Jadi ini udah ibarat kayak licks aja teman-teman. Jadi udah ibarat kayak frasa di mana teman-teman hafal. Nah jadi kalau contohnya F teman-teman, ini teman-teman lakukan pas contohnya kita main di C. Kalau teman-teman di chord F, teman-teman selalu masukin 5 sharp 6 dari si F. Itu selalu enak. Terus pas di minor. Pas D minor ya, kita coba pikirin ya. Masukin apa? Line cliche bisa. Jadi aku selalu ngomong ke teman-teman, kalau contohnya ada chord yang lama banget, itu bisa dimasukin line cliche. Nah, line cliche itu bagi teman-teman yang nggak familiar, itu ada di modul. Itu cara memberikan ibarat chord yang sama tapi memiliki feeling-feeling yang berbeda lah. Nah, jadi line cliche ini sangat menarik, teman-teman bisa nonton di dalam modul kita. Tapi intinya, line cliche itu tekniknya tuh dipakai pas teman-teman kalau chordnya lama, contohnya D minornya lama, atau G-nya lama, atau C-nya lama. Nah ini kan D minornya lama nih, Cafe bisa banget. Nah jadi manis. Gitu untuk Kaveo ya. Buat kamu yang pengen pelayanan dan bisa jago worship piano, bisa cek deskripsi video ini. Kita lanjut. Kasih B minor 7 flat 5 bisa juga. Ini yang mana nih B minor 7 flat 5-nya nih? Pas bagian mana? Yang ini ya? Yang ini ya?
Sesudah D minor mau ke E7. Oh, coba ya. Bisa. Bisa ya. Bisa juga tuh progresi dari Kak Greta ya. Bagus ya. Tapi overall udah bagus ya, Kaveo ya permainannya. Jadi bisa, jadi dapat banyak inspirasi tuh pas di minoran lama bisa masukin line cliche, bisa masukin yang descending progression, 2/5-nya juga. Oke, sekarang permainan dari Kak Christina. Apakah Kak Christina hadir? Hadir ya. Oke, kita langsung review aja. Kasih Setiamu. Bagus nih iringannya. Bagus. Bagus. Tepuk tangan teman untuk Kak Christina. Ini permainan very sweet ya, very sweet. Oke, aku langsung beri saran aja. Overall bagus ya permainannya ya. Overall bagus. Aku langsung beri saran yang minor aja. Nah, di detik ini nih. Ini kan dicek terus nih. Nah, sayang banget kalau dicek terus. Yang I would do ya. Biar beda dengan yang pertama. Nah, enak kan? Terus ada pergerakannya tuh. Jadi ibarat interval 6. Tapi pas E-nya jangan lupa untuk C-nya diubah jadi C sharp. Jadi biar dapat A7-nya. Nah, terus pas ke bagian refrain harus patternnya berubah. Nah, ini patternnya terlalu mirip soalnya dengan yang pertama. Jadi patternnya terlalu mirip. What I would do pas bagian refrain aku ubah patternnya jadi begini. Jadi bisa dilihat ya Kak Christina ya, pas permainan aku refrainnya aku ubah jadi satu terus chord, biar ada perbedaan pattern, biar klimaksnya lebih kerasa lagi. Bisa juga pas bagian jadi ada arpeggio ke atas juga bagus.
miss lagi ya. Bener. Nah, jadi sekali lagi banyak teman-teman yang miss ya. Tapi kalau berubah section, jadi dari verse ke chorus itu harus patternnya berubah. Especially di worship ya. Kalau solo piano apalagi harus berubah. Tujuannya biar orang-orang tahu, oh ini tuh udah. Dan biasanya patternnya harus antara lebih rame atau lebih dinamikanya lebih kenceng, lebih. Nah, ini kan jauh lebih grand ya. Satu chord. Gitu ya saran aku untuk Kak Christina. Tapi overall permainannya udah bagus, tinggal refine dikit-dikit aja. Thank you Kak Christina. Oke, sekarang ke permainan Kak Elizabeth. Apakah Kak Elizabeth hadir? Oke, hadir ya. Kita langsung review aja. Tepuk tangan teman-teman untuk Kak Elizabeth. Oke, aku langsung beri review aja ya. Nah, yang overall oke permainannya, yang harus langsung diimprove apa nih? Nah, sekali lagi sebenarnya sama juga sama Kak Christina. Per section harus berubah. Ya, jadi kalau udah bagian dari first ke chorus harus berubah patternnya. Ini kan pattern harus sama 151. Oh ya, saran aku juga untuk Kak Elizabeth. Pas main 151 jangan ke atasan nih, kan mainnya begini. Main di atas tuh boleh. Jadi main di register ini berapa? 1 2. Ya kalau tangan kirinya di sini boleh, tapi pas awal-awal doang. Tapi kalau bagian especially chorus ya udah harus di bawah. Soalnya kalau ini ketinggian suaranya, jadi nggak terlalu inilah kayak terlalu sweet lah. Kan kalau kita pengen masuk chorus kan udah harus. Nah, jadi jauh lebih manis tuh permainannya kalau kita main di bawah. Selain itu, untuk pattern, saran aku kalau sebenarnya untuk chorus ya, yang Kak Elisa bisa lakukan adalah memainkan pattern 1 5 1 2 3. Nah, jadi jauh lebih manis Kak Elizabeth dibanding mainnya 1 5 1 terus. Ya, 151 itu adalah pattern yang sangat nyaman untuk pemula ya. Especially Kak Elizabeth menurut aku udah menguasai banget pattern ini. Tapi yang Kak Elizabeth bisa lakukan adalah pas bagian chorus coba latihan pattern baru. 1 5 1 2 3. Ini jauh lebih menantang karena kecepatan juga berbeda. Kalau ini kan 1 5 1 nih, 1 5 ta 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 tua ga pa tua ga pa tua ga pa. Jadi emang agak berbeda. Tapi sekali lagi untuk nge-scale up permainan dari Kak Elizabeth harus belajar banyak pattern lah, ibarat begitu. Overall kalau harmoni tadi aku udah denger secondary dominan, aku udah denger beberapa konsep harmoni lah. Jadi sebenarnya menurut aku yang concern paling utama dari Kak Elizabeth udah bukan harmoninya, tapi yaitu cara memainkannya. Jadi saran aku diikutin aja. Jadi yang awal-awal kalau mainnya di atas tuh boleh, tapi especially pas bagian chorus harus ke bawah. Jadi emang tangan kiri tuh cocoknya tuh dari sini sampai sini lah kira-kira teman-teman. Jadi gak boleh ya sampai sini lah. Sebenarnya ranahnya tuh di sini. Ya ranahnya sampai sini lah mentok-mentok. Ya kita bisa lah nge-stress sampai sini. Cuma I wouldn't suggest mentok-mentok sampai sini lah. Dia ranahnya tuh emang di bagian sini. Kalau bagian sini tuh boleh banget, tapi kalau emang pengen kedengeran sweet. Tapi jangan sampai throughout the whole song kedengeran sweet. Begitu Kak Elizabeth ya.